Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi bersama saya Pandia RS di channel Pandia RS TV. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan saja. Biasanya kan kita berbicara tentang agama, itu tasawuf, kemudian filsafat, sesuatu yang berat. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol santai-santai saja sambil ditemani oleh kopi dan juga segelas air putih. Oke, tema kita pada kesempatan hari ini yakni tentang literasi sebagai tulang punggung peradaban. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita akan bertemu dengan peradaban yang sangat luar biasa, dan tidak dapat kita pungkiri peradaban tersebut maju karena dipengaruhi oleh literasi yang baik. Nah, kita bisa berkaca dari Daulah Abbasiyah misalnya, yang di sana ada perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah di Baghdad ketika itu. Nah, perpustakaan Baitul Hikmah ini sangat berperan dalam kemajuan atau kegemilangan peradaban Islam di zaman Daulah Abbasiyah, di mana di Baitul Hikmah itu melahirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dalam dunia filsafat Islam. Misalnya ada Al-Kindi, nah, kemudian ada seorang ahli matematika yang juga menjadi idola dari pendiri Facebook. Nah, Mark Zuckerberg itu mengidolakan ahli matematika yang berasal dari tokoh muslim, yakni Al-Khawarizmi. Nah, jadi peradaban itu sangat mempengaruhi kemajuan. Literasi itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu peradaban. Kemudian kalau kawan-kawan juga pernah nonton film Agora. Nah, film Agora itu kan menceritakan tentang filsuf perempuan yang bernama Hypatia. Nah, di situ juga ada suatu momen di mana Hypatia itu tengah berada di perpustakaan di Alexandria, kalau tidak salah kotanya itu. Nah, perpustakaan itu juga mempengaruhi peradaban ketika itu, namun sayang karena ada beberapa golongan orang yang beragama terlalu ekstrim. Nah, ketika itu agama Kristen, mereka menuduh Hypatia ini adalah seseorang yang sesat, perempuan penyihir. Kemudian dimusnahkanlah perpustakaan yang sebenarnya menjadi tulang punggung peradaban, tulang punggung kemajuan dari dari suatu masa yang sebenarnya memang sangat berpengaruh perpustakaan itu untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, kemudian kalau kita lihat pada momen-momen saat ini sekarang, saya sedikit kurang setuju dengan ada di saat momen buku itu dirajia atau menuduh seseorang atau menghakimi seseorang karena dia membaca atau memiliki buku yang dinilai terlarang. Kita boleh tidak setuju dengan pemahaman atau ideologi tertentu, tapi kita tidak bisa menghakimi seseorang yang membaca buku.
kita sering sekali mendengar istilah dungu. Namun kita juga secara tidak langsung dengan melarang orang membaca buku itu adalah kita mendukung yang namanya dungu tadi. Nah, saya sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Kita tidak bisa menilai seseorang ketika seseorang membaca buku-buku Marxisme misalnya. Nah, apakah kita langsung menuduh dia komunis? Itu kan sesuatu logika yang salah. Kalau istilah Rocky Gerung itu logika falasi, nah, logika fallacies itu dia. Jadi kesesatan dalam berpikir. Nah, kalau kita berbicara tentang literasi, maka kita tidak bisa lari dari yang namanya membaca dan menulis. Nah, kebetulan saya adalah seorang penulis di Kalimantan Barat. Saya sudah menerbitkan satu buku. Nah, ini buku karangan saya, Meniti Tangga Mahaba. Kemudian saya juga sedang menunggu buku kedua dan ketiga saya yang akan mungkin dalam waktu dekat akan terbit. Namun buku itu antologi. Nah, saya menulisnya bersama teman-teman. Ya, doakan saja mudah-mudahan proses percetakan buku itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian mengapa saya menulis? Saya sangat terpengaruh dari kata-kata Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang mengapa ia menulis, ia menjawab, aku menulis karena aku bukan seorang anak raja, bukan berasal dari orang yang mampu. Kemudian saya juga bukan ulama, kata Imam Ghazali. Nah, saya terinspirasi dari kata-kata beliau karena saya memang bukan anak seorang raja dan saya juga bukan seorang ulama. Maka dari itu saya menulis buku ini. Nah, kemudian membaca. Nah, membaca itu adalah sesuatu hal yang penting. Penting dari apa ya? Dari menangkal yang katanya dungu tadi, agar tidak terjadi kesesatan dalam berpikir. Karena kita lihat yang terjadi sekarang ini, orang-orang itu dengan mudahnya menerima informasi sehingga mempengaruhi pemikiran seseorang, padahal informasi itu harus kita teliti, kemudian kita kaji apakah benar atau salah, sehingga ketika kita berpikir maka tidak terjadi kesesatan. Jadi kalau dalam filsafat itu kita itu harus berpikir secara radikal. Nah, radikal itu bukan sesuatu yang buruk, justru radikal itu adalah sesuatu hal yang baik. Saya pernah menulis di koran tentang permasalahan radikal. Ketika itu Kementerian Agama mengatakan bahwa sikap radikal itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, itu menurut saya adalah pendapat yang keliru, karena radikal itu adalah sesuatu hal yang baik, karena radikal itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika kita mendapat sesuatu informasi misalnya, maka kita harus berpikir secara radikal untuk mengkaji informasi tersebut, apakah informasi itu benar atau salah. Nah, sementara makna radikal yang disampaikan oleh kebanyakan orang sekarang itu kan ketika orang itu melakukan anarkis, kemudian yang berbau teroris misalnya, nah itu dituduh radikal, padahal sejatinya mereka itu tidaklah radikal. Kalau seandainya mereka radikal, maka mereka tidak akan melakukan hal demikian. Nah, salah satu hal yang dapat membuat kita berpikir secara radikal itu dengan apa ya tadi? Dengan membaca, literasi tadi. Nah, makanya
saya tekankan bahwa literasi adalah tulang punggung peradaban. Nah, bagaimana cara kita jatuh cinta pada membaca atau buku? Jadi menurut Najwa Shihab itu juga saya sangat suka kalimatnya. Hanya perlu satu buku supaya kita dapat mencintai yang namanya membaca. Nah, saya rasa pembahasan kita cukup sekian pada kesempatan hari ini. Saya harap dengan adanya video seperti ini maka terbuka pula pikiran kita untuk membaca dan tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Nah, karena kita inilah yang akan menentukan peradaban ini mau dibawa kemana nantinya. Nah, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya mohon kepada para penonton untuk subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share agar channel Pandya RSTP ini dapat hidup dan dapat dinikmati saripati ilmunya oleh para pemirsa di seluruh Indonesia, kalau bisa di seluruh dunia. Nah, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.